Shalom, salam sehat untuk kalian yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun sebelum kita masuk pada materi hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang telah memberi kami waktu dan kesempatan untuk menikmati dan menjalani kehidupan kami di hari yang baru ini. Karena itu Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami mohon kiranya Engkau yang akan menuntun kami dan memberi kami kemampuan dan kekuatan akan kesehatan, terutama bagi peserta didik kelas 7 yang hari ini akan menerima materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tuhan karuniakan mereka hikmat sehingga mereka dapat mengerti dan memahami materi pelajaran ini. Kami serahkan kegiatan kami di hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini yang menjadi materi kita yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita lewat materi ini, itu diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah di sini ada gambar yang dapat kalian lihat. Gambar ini adalah lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila, dan di sampingnya ada gambar gedung Pancasila. Nah di gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita ingat dan kita kenang. Seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pada bab ini kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dari atau dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan pertama yaitu pembentukan BPU PKI. Nah, apa itu BPU PKI? Mungkin kalian sudah mendengar waktu belajar di sekolah dasar bahwa BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPU PKI, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, secara resmi BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu
Ichi Banase Yoshio, itu berasal dari Jepang, dan RP Suroso. Nah, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kemudian kedua tentang perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Itu ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Nah, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedioningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, di sini beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Pertama, Muhammad Yamin yang mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Nah, atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, demikianlah materi kita di hari ini. Kalau ada yang belum mengerti, silakan sampaikan lewat WA dan saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang lambang negara Garuda Pancasila? Ya, silakan dijelaskan. Kemudian kedua, tulis dan bacalah secara cermat lirik lagu nasional Garuda Pancasila. Menurutmu apa nilai dan semangat yang termuat di dalamnya? Itulah 2 tugas yang akan saya tinggalkan untuk dikerjakan di rumah, dan kalau sudah selesai silakan kirim lewat WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.